Oke, teman-teman, kali ini bersama saya sudah ada Pak Dwi. Beliau adalah apa ya istilahnya, Master of Coding. Wah, belum ya. Oke, baru tahap belajar juga. Siap. Mungkin ada pertanyaan dari saya ya, pribadi ya Pak ya. Iya. Apakah coding itu dan relate-nya untuk pendidikan di sekolah khususnya itu pripun Pak? Bisa diawali dengan mungkin deskripsi dulu atau apa? Nah, seperti itu. Oke. Coding, saya sederhanakan bahasanya Mas ya. Oke. Coding itu sebuah proses menulis instruksi. Yang bisa dipahami oleh komputer. Oke. Jadi gini, kalau komputer itu mau melaksanakan sesuatu, itu kan butuh instruksi. Nah, kita kasih instruksinya yang bisa dipahami oleh komputer. Lah itu sebenarnya lah bahasa pemrograman. Nah, sekarang trennya kan coding itu. Oh gitu. Iya. Oke, yang sudah digeluti tentang coding ini relate dengan pendidikan. Nah, kebetulan kan saya ngajarnya di SMP, SMP Muhammadiyah 1 Kudus. Nah itu gini, coding yang cocok untuk anak-anak. Nah itu beda. Kalau anak kuliahan codingnya beda. Kalau anak-anak setaraf SD, SMP kita banyak menggunakan coding model blok. Model blok, sehingga kalau yang dewasa coding menggunakan yang teks. Nah iya. Kalau blok itu kan tinggal kayak main puzzle Mas, tarik, drop and drag gitu aja. Seberapa besar sih Pak urgenitas siswa dalam hal ini ke sekolah menengah ya. atau mungkin dari guru-guru dulu ya untuk bisa bercoding ria ini? Nah, gini, ya, tak jelaskan sedikit kenapa tuh anak-anak kok harus belajar coding. Ya, gitu. Arahnya seperti Arahnya itu. Kan ke situ. Di belajar coding itu sebenarnya tidak wajib mengarahkan anak untuk besok jadi programmer itu enggak. Oke, catat ya, tidak wajib untuk menjadi programmer arahnya. Tetapi lebih diarahkan untuk melatih proses berpikir. Nah, jadi di dalam coding, belajar coding, anak-anak akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Oke. Iya. Jadi secara tidak langsung untuk treatment psikologis? Iya, melatih berpikir. Treatment logika? Iya, logika. Dan masalah pun itu bisa di kegiatan belajar mengajar ataupun di dunia nyata ya Pak ya? Iya, betul. Karena kalau dalam pelajaran coding biasanya ada 2 sistem yang diterapkan, model plug dan unplug. Plug itu menggunakan perangkat komputer. Nah, sedangkan unplug itu tidak menggunakan perangkat komputer. Seperti permainan. Nah, ini yang perlu. Kalau di kita zaman kecil dulu ada namanya permainan ular tangga. Ya, itu coding itu. Oh gitu. Iya. Bentuk simpelnya. Ada instruksinya kan gini, dikopi dadunya, kemudian muncul angka 5, jalan ke depan 5 langkah. Nah, kemudian kok dapat tangga. Dia naik atau turun. Kalau dapat ular turun. Nah, itu coding juga. Secara simpel gitu. Simpel instruksinya. Iya, instruksi ada. Kan itu ada instruksinya berupa angka itu. Nah, itu zaman kuno itu kita sudah mengenal coding sebenarnya. Basicnya. Oke. Kemudian yang sekarang ini sekitaran di Kudus atau Jateng yang sudah intens belajar atau jenengan mengajarnya di mana seperti itu yang fokus di coding inilah. Ya, saya memang kemana-mana ini bawa coding. Mempopulerkan coding. Nah, kebetulan di sekolah kami itu mulai tahun 2001, 2022 itu sudah mulai ada pelajaran coding. Di SMP yang lain, SD yang mungkin belum. Ya. Kami yang memang yang pertama. Itu pun awalnya nggak sengaja. Berawal dari nggak sengaja, akhirnya ngajar coding. Nah, yang tahu coding waktu itu cuma 2 guru, Mas. Dari sekolah itu cuma 2 guru. Nah, akhirnya tahun itu ajaran itu kita buka kelas coding. Nambah kurikulum atau nambah SDM atau nambah ini beda. Beda ya? Kita ada kelas kita tahun itu ya.
buka kelas unggulan coding, Pak. Oh, berarti memang SDM guru ada, kemudian calon yang pembelajar muridnya ada. Terus disiapkan lokasi. Ya, kita siapkan konsepnya dulu, yang ngajar 2 orang, saya dan teman saya, 2. Kemudian tahun ini terima siswa dapat codingnya 2 kelas, 2 kelas, kelas 7 kita awali, saya ngajar 2 itu, jamnya siang setelah pulang sekolah, kita terus siang. Setelah pelajaran selesai berarti capek ya Pak Dewa ya? Ya. Tapi gimana itu? Nah, gini konsep kita kita namanya kelas unggulan. Iya, oke. Kenapa? Kita orang tua itu sebagian kepengen anaknya pulang itu bersama orang tuanya. Nah, kalau mereka pulang lebih awal, di rumah nggak ada orang, nggak ada activity. Ya, kalau kan orang tuanya kerja semua. Ya. Nggak ada orang, sehingga orang tua khawatir, sehingga mereka memilih sekolah yang kurangnya sore, full day istilahnya. Sehingga kami memang buka kelas yang full day itu ada tahfiz, ada juga coding. Kalau tahfiz kan sudah umum, di buku sudah banyak sekali. Kalau coding waktu itu baru kita, dan sekarang kedelanya memang masih kita. Iya. Nah, berawal dari situ. Nah, pionir berarti ya? Pionir, betulnya. Kita yang pertama, yang lain selanjutnya. Asap awalin ya. Apa namanya? Yang diajarkan pertama kali, apakah logikanya ataukah having fun-nya ataukah main-mainnya itu, Pak? Soalnya kan saya sendiri coding itu kok mikirnya berat. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk siswanya gitu. Untuk memicu, apakah ada sesuatu yang ditampilkan dulu sebelum akhirnya mereka keputusan untuk tertarik ya itu. Memang kita punya prinsip anak-anak itu masuk dari pintu anak-anak, keluar dari pintu kita. Nah, cakep itu. Nah, itu jadi gini. Cakep itu. Anak-anak itu secara naluri mesti suka main game. Oke. Nalurinya begitu kan, anak-anak. Dan kita nggak melarang, kita arahkan saja. Nah, kita kelas 7 kita ajari coding for game. Coding untuk membuat game. Betul, game permainan, game yang edukatif. Nah, game yang edukatif itu contoh game matematika, game IPA. Ya, kita tetap masuki unsur-unsur itu. Unsur-unsur edukasi. Edukasinya tetap ada. Itu yang pertama. Kemudian itu modelnya block coding. Jadi model block jadi mudah. Pakai programnya Scratch. Itu. Kemudian naik tingkat levelnya, kita ajari coding for web. Website ya. Website ya, kita tidak mulu-mulu membuat halaman web yang sederhana, login page ya, kita buat landing page dan seterusnya. Kemudian ini sudah mulai berbasis teks. Skill ya berarti langsung. Ya. Kemudian naik lagi coding for Android. Wah, menarik itu ya. Menarik. Jadi teman-teman yang suka main aplikasi Android. Iya, nah kenapa kita ajarkan di kelas 9 ini coding for Android? Karena apa? Setiap anak ini kelihatannya sudah bawa gadget. Ya. Semuanya sudah punya. Ya, semuanya banyak kan sekarang. Mereka pengguna. Kenapa kok tidak kita arahkan untuk membuat? Membuat aplikasi sendiri. Iya, buat aplikasi sendiri. Kita ajari mulai dari awal, belajar desainnya, belajar programnya, merancang. Yang susah itu di sini merancangnya, ide. Ya. Kemudian mulai merancang. Sama Pak, buat konten kayak gitu sama ide, materinya, bahan dirancang seperti itu. Kalau di film ada storyboard, ya, script. Iya, script. Ya. Nah, kalau di sini ada algoritma. Nah, kita membuat abstraksinya, kemudian membuat algoritma. Di situ baru kita tuangkan ke dalam codingnya. Iya, soalnya enggak gitu nanti meluyam Melayu ya. Iya, betul. Orang jelas. Sama seperti kontennya itu, konten sama. Ini mau ngobrol apa, endingnya apa, tujuannya apa, kita mau buat konten satu menit, berapa menit itu harus jelas. Nah, enggak nanti gelambiar, orang dadi. Intinya sama kan? Betul, intinya sama. Konsep harus bertahan. Nah, kemudian ada satu coding yang kita ajarkan lagi. Coding for robotik. Ini menarik ini. Ini kita ajarkan di kelas 7, 8, 9. Hanya saja platformnya yang alatnya yang berbeda. Nah, tingkat kedalaman materinya berbeda, tapi kita tetapkan terus. Contohnya begini. Kalau kita membuat coding for web,
itu anak-anak agak berat karena dia basisnya tech. Ya, Berat, kan? teknologi. Kita kasih refreshing. Secara visual tampilan coding for web ini kurang menarik. Betul. Ya, jadi anak-anak Flat minatnya ya flat, minatnya mungkin kurang. Tapi kita tetap selingi coding for robotics supaya untuk refreshing dan tidak jenuh. Robotik kan visual, kemudian 3 dimensi, 4 dimensi, Iya, langsung gerak. langsung bisa Jadi gerak, ya, jadi ada aktivitas. mainan dan sebagainya lebih menarik. Nah, kita pakai platform yang kita ajarkan Arduino. Oh, Arduino. Iya, Ya. ini Betul, biasanya anak-anak SMK sama kuliah yang pakai. Ya, saya tapi kemarin di kita SMP sudah. Iya, kemarin ke UNS ke saya Iya. pribadi UNS nemani anak saya di sekolah alam itu mendampingi di sana. Iya. Dikenalkan ada sonar lah, buat Oh, apa iya. kayak gitu, mengurukan kedalaman suara dan sebagainya lah. Asik juga sih. Asik. Tapi ini sudah dikenalkan di SMP ya. SMP hanya ya yang dasar-dasar, Ya, yang ketinggiannya tidak betul, mudah. betul. Minimal mereka ngerti prinsip kerja, Prinsip pikir logika ya. logika di situ. Ya, Oke, sekarang closing statementnya, Pak. Oke. Nah, saran atau apa mungkin dari jenengan pribadi untuk teman-teman yang mau belajar atau untuk guru-guru, mungkin silahkan monggo closing statement. oke. Yang mau belajar coding, anak-anak bisa belajar di SMP Muhammadiyah 1 Kudus. Nah, ini penting. Promosi ini. Sekolah coding pertama loh di Kudus. Masya Allah. Nah, ketemu saya ini ya. Kemana-mana bawa coding. Iya. Nah, kemudian coding tidak hanya mengajari kita, tidak hanya mendidik kita menjadi seorang programmer, tapi melatih kita cara memecahkan masalah dengan logis, terstruktur, sehingga ke depan anak-anak diharapkan bisa memiliki pola pikir yang berkembang. Saya kira itu ya. Oke, menarik percakapan kita dengan narasumber kita dari Jepara. Kalau ada saran Kudus. kritik, dari Kudus ya? Kudus. Oh, dari Kudus ya? Kudus. Oh iya, dari Kudus ya. Tit, nanti di sensor. Nah, kalau ada saran, kritik, atau ide-ide yang lain bisa ditulis di Iya. kolom komentar. Terima kasih. Mantap.